Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin undangan yang berbahagia, proses rancangan RPJMD Surabaya periode 2021-2026 telah kita lalui, dimulai penyusunan teknokratik hingga saat ini kita sampai tahap musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD, yang dimana tahap awal yang sudah kita lewatkan yaitu penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan teknokratik ini sudah selesai sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rancangan teknokratik dibahas tim penyusun bersama dengan perangkat daerah atau PD untuk memperoleh masukan dan saran sesuai tugas dan fungsi PD. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara atau BA, kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bapeda dan Kepala PD untuk penyempurnaan rancangan teknokratik. Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan kepala daerah sampai dengan dilantiknya kepala daerah, terpilih melebihi jangka waktu 6 bulan. Rancangan teknokratik dapat disempurnakan berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Selanjutnya, kita sudah melaksanakan penyusunan ranwal atau rancangan awal RPJMD yang dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Ranwal RPJMD Kota Surabaya merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ranwal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program PD, dan KLHS. Ranwal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik atau FKP untuk memperoleh masukan penyempurnaan. FKP dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah Ranwal RPJMD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapeda dan hasilnya dirumuskan dalam BA kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan BA kesepakatan. Selanjutnya, pihak Bapeda sudah mengajukan Ranwal RPJMD kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kepala daerah mengajukan Ranwal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Disampaikan paling lambat 40 hari sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Hasil dan pembahasan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan. Dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan, maka Kepala Daerah Surabaya melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya. Selanjutnya, pihak Bapeda ini sudah mengajukan Ranwal RPJMD kepada kepala daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD kepada kepala PD. Bapeda menyampaikan surat edaran kepala daerah kepada kepala PD dengan melampirkan Ranwal RPJMD yang menjadi dasar bagi PD untuk menyempurnakan Ranwal Renstra. Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan Ranwal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi. Bapeda mengajukan rancangan RPJMD pada kepala daerah melalui Sekda dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD. Penyelenggaraan musrenbang bertujuan untuk menyelaraskan atau mengklarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen rancangan awal RPJMD Kota Surabaya. Ini keterkaitannya RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, saya kira tidak perlu saya jabarkan lagi, karena pada saat penyusunan kita sudah memperhatikan RPJPD, kemudian RPJMN, provinsi, dan dokumen yang ada baik di tingkat provinsi pusat maupun di tempat kita. Perlu kami sampaikan, RPJP kita akan berakhir pada tahun 2025, hingga nanti pada tahun 2024 itu ada beberapa tahapan yang kemungkinan kalau pilkada itu dilaksanakan 2024, artinya akan ada review RPJMD 2021-2026. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya selaku wali kota yang dimana saya akan memaparkan visi misi serta program pembangunan Kota Surabaya. Visi pembangunan daerah Kota Surabaya untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Adapun misi yang harus mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surabaya agar tercapainya visi tersebut.
Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka kami menetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021 hingga 2026 sebagai berikut. 1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Membangun sumber daya manusia yang unggul berkarakter sehat jasmani dan rohani. 3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur. 4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital. 5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan. Berdasarkan misi yang sudah saya sampaikan tadi, banyak program pembangunan yang akan saya laksanakan. Salah satunya adalah saya akan menciptakan wirausaha baru dengan melakukan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta program penempatan tenaga kerja dan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Saya berharap hal ini bertujuan agar seluruh janji saya sebagai wali kota terpilih dapat diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam visi saya menekankan pada sisi gotong royong, yang dimana di sini artinya saya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibulah yang menjadi tuan dan nyonyanya untuk Kota Surabaya yang menjadi lebih baik. Di sini saya tidak hanya menekankan pada penanganan COVID saja dan ekonomi, tapi saya juga akan menekankan dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Saya banyak berharap pada Busrembang kali ini diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat, sehingga arus utama pemikiran perencanaan pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah dapat dipaduserasikan dengan aspirasi yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat. Mari kita bangun Kota Surabaya menjadi kota yang lebih baik, karena Surabaya bukan milik saya, tetapi Kota Surabaya memiliki kita semua. Demikian pemaparan visi misi serta prioritas pembangunan Kota Surabaya periode 2021 hingga 2026 pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wali Kota Surabaya sudah memaparkan visi misinya di sini. Saya sebagai Bapeda, Assalamualaikum. Hadirin yang berbahagia, RPJMD ini adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Selanjutnya, isu strategis Kota Surabaya terlampir, terdapat 5 isu. Selanjutnya, gambaran Kota Surabaya terlampir, grafik pertumbuhan ekonomi terlampir yang dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan, pada RB per kapita pun pada tahun 2020 mengalami penurunan, pada RB sektor unggulan terlampir, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 mengalami peningkatan, persentase kemiskinan pun pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan, indeks pembangunan manusia di mana kita dapatkan 82,23, indeks pembangunan gender terlampir, indeks Gini terlampir, artinya kita masih dalam kategori sedang. Nilai kepuasan masyarakat pada tahun 2020 86,05, pengelolaan keuangan Kota Surabaya terlampir, capaian spesifik pembangunan daerah terlampir, artinya kita masih bisa terus optimalkan sesuai dengan grafik. Visi misi terlampir, analisis SWOT terlampir diawali dengan kekuatan, kelemahan terlampir, peluang terlampir, tantangan terlampir, arah kebijakan pun terlampir, agenda pokok pembangunan Surabaya terlampir, rumusan visi, misi, dan tujuan RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 sampai 2026 terlampir, misi 2, misi 3, misi 4, dan misi 5, yang terakhir rumusan visi, misi, dan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 sampai 2026 terlampir. Selanjutnya, rencana penggunaan kapasitas real kemampuan keuangan daerah Kota Surabaya berdasarkan prioritas anggaran tahun 2022 sampai 2026 terlampir. Sekian pemaparan dari Bapeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, saya ingin menanggapi 2 poin saja. Yang pertama, untuk isu strategis hendaknya didukung dengan data yang disajikan bab 2 dan merupakan data yang cenderung menunjukkan masalah atau kondisi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Pada bab 4, permasalahan ada namun tidak didukung data pada bab 2. Jadi konsistensi antara bab 4 dan 2 itu mesti diperhatikan karena itu saling keterkaitan. Yang kedua, tingkat pengangguran Kota Surabaya kaitannya dengan COVID pasti akan melonjak di tahun yang akan mendatang. Jadi bagaimana kita menanamkan, mengingat kaum milenial Surabaya sekitar 25 sekian persen di tahun 2021. Teman-teman milenial rata-rata mindsetnya adalah hanya bekerja keras, setelah bekerja keras, asetnya ditumpuk disimpan di bawah bantal. Jangan sampai kita hanya bekerja untuk perusahaan orang, seharusnya kalau kita mempunyai aset bisa dimaksimalkan untuk mengembangkan aset. Contohnya, kita punya usaha, maka bagaimana sebuah terobosan dalam sebuah RPJMD ini nantinya bisa ditanamkan untuk sebuah perubahan. Karena kalau kita bekerja di perusahaan orang,
Yang pasti aset yang kita dapatkan hanya itu-itu saja. Tidak akan ada perkembangan karena perusahaan hanya mencari income untuk perkembangan perusahaannya sendiri. Tapi kalau kita sendiri yang bekerja dan membuka lapangan usaha yang baru, otomatis kita akan menambah nilai investasi yang ada di Kota Surabaya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuzul sudah memberikan masukan. Tentu isu strategis ini didukung dengan data yang disajikan pada bab 2. Tentu kita juga akan melihat antara bab 4 dan 2 karena bab ini saling keterkaitan. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin memberikan usul atau pertanyaan? Ya, saya izin masukkan. Di sini saya sebagai perwakilan dari dunia usaha dan industri akan menyampaikan terkait isu kondisi permasalahan serta harapan di sektor ekonomi. Isu yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya sudah pernah saya tegaskan pada saat musrembang sebelumnya, dan hingga saat ini belum juga terrealisasikan sehingga dirasa perlunya usulan yang konkret terkait pasar di Kota Surabaya yang kondisinya sudah banyak yang rusak serta tidak layak digunakan sehingga menghambat sistem perekonomian. Kami berharap adanya peremajaan serta pemeliharaan berkala terhadap kondisi pasar di kota ini. Mengapa ini dipandang perlu dilakukan? Karena jika pasar dibenahi serta dipelihara dengan baik, tentunya ini merupakan sebuah peluang bagi masyarakat Kota Surabaya sehingga ladang usaha yang dijalankan masyarakat Surabaya ini dapat berkembang berkat optimalisasi pasar. Ini pun tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan agar nantinya dapat mengurangi pengangguran yang ada. Sekian dari saya sebagai perwakilan dari dunia usaha dan industri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Farah sebagai perwakilan dunia usaha industri telah mengingatkan untuk pemeliharaan berkala terhadap kondisi pasar di Kota Surabaya saat ini. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin memberikan usulan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Surabaya izin memberikan usulan kepada Wali Kota Surabaya bidang sosial. Dilihat pada data yang tadi dipaparkan Bapeda, bahwa data kemiskinan ini meningkat di tahun 2020 dan angkanya pun masih tergolong tinggi. Selain itu, banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Saya ingin memberikan masukan kepada Wali Kota Surabaya periode tahun ini untuk dapat mengurangi angka kemiskinan terutama pada anak-anak yang masih di bawah umur dengan memberikan pendidikan yang layak untuk mereka dan kesempatan belajar sepanjang hidupnya untuk seluruh masyarakat. Karena menurut saya kualitas pendidikan sangat berpengaruh pada indeks pembangunan manusia atau IPM yang dimana sangat penting untuk pembangunan. Mungkin segitu saja dari saya sebagai perwakilan NGO Kota Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syabani sudah memberikan masukan. Tentu di sini kami akan mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak di bawah umur. Apakah ada yang memberikan usulan lagi atau pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari akademisi ingin menyampaikan bahwa pandemi COVID ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dunia pendidikan tinggi pun tidak luput dari dampaknya COVID-19 ini. Hal ini terlihat dari belum adanya konsep yang matang soal pembelajaran jarak jauh dalam akses belajar dan akses yang membantu pendidik atau murid. Dalam hal ini, mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 bisa dianggap stimulus dalam membuat sebuah keputusan. Stimulus mempengaruhi persepsi dalam perilaku yang akan mengarah ke perubahan nilai dan sikap. Ada 3 perubahan nilai dan sikap, yaitu stay at home, fokus pada rasionalitas dan utility, serta fokus pada nilai altruisme. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus bisa mengambil peluang dari situasi ini. Berdasarkan laporan LLDP, pandemi mengakibatkan ribuan dari 4.300-an perguruan tinggi di Indonesia yang tidak bisa membayar gaji dosen. Secara teknis, infrastruktur di Indonesia juga belum memadai untuk penerapan pembelajaran online, misalnya dari infrastruktur dan server. Jadi Kota Surabaya ini harus memaksimalkan sistem pembelajaran daring dengan meningkatkan sarana dan prasarana kualitas sekolah. Sekian dari saya sebagai perwakilan akademisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sama sudah memberikan masukan terkait hal pendidikan ini. Kami akan mematangkan kembali konsep pembelajaran daring ini dan tentu masuk ke dalam isu strategis. Baik, selanjutnya apakah ada yang memberikan usulan lagi? Izin masuk, saya sangat memberikan apresiasi kepada wali kota untuk kedepannya ini bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga peningkatan upaya optimal untuk menghadapi COVID. Karena kebetulan saya sebagai anggota legislatif ini memang paling banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan UMKM, yang salah satunya sektor ekonomi yang saat ini mengalami guncangan besar, dan pendidikan juga demikian, apalagi kesehatan. Di sini juga saya hanya berharap bahwasannya pemerintah kota ini adalah landasan hukum yang jelas untuk bisa intervensi anggaran terhadap
yang berkaitan. Satu, misalnya peningkatan kerjasama terhadap pihak swasta untuk tenaga kerjanya, dan juga kesehatan. Mohon maaf saya sampaikan di sini, masih banyak masyarakat atau keluarga yang meninggal karena COVID menginginkan ada suatu kebijakan dari pemerintah kota ini. Karena dulu mereka pernah mendengar bahwasanya untuk keluarga korban mendapatkan dana santunan dari pemerintah melalui bansos, akan tetapi ini tidak ada, sehingga harapan saya sekali lagi ada landasan hukum yang jelas untuk intervensi terhadap hal-hal demikian ini dengan data yang konkret atau jelas dan tidak melanggar aturan atau landasan hukum. Saya kira itu saja masukan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma sudah memberikan masukannya. Tentu di sini kami akan perhatikan kembali dasar hukum yang jelas untuk bisa intervensi anggaran. Baik, selanjutnya apakah ada yang memberikan usulan kembali? Mungkin saya di sini sebagai perwakilan dari masyarakat izin masuk ya. Saya setelah membaca isu-isu strategis ada dalam poin pengembangan infrastruktur hijau dan sistem transportasi perkotaan terpadu. Mungkin di sini saya akan memberikan keluhan saya sebagai perwakilan dari masyarakat, juga memberikan pertanyaan. Saya di sini kurang merasakannya poin tersebut, dan saya lihat-lihat lagi isu tersebut diangkat pada periode sekarang. Dan apakah dari pihak Bapeda sendiri yakin ketika isu ini diangkat kembali akan adanya pemaksimalan agar terasa oleh masyarakat gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan masyarakat Ibu Lofi. Tentu di sini saya akan menjawab sebagai Bapeda. Tentu hal ini akan terrealisasi dengan baik, di mana pemerintah Kota Surabaya ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia dan Pelindo 3, Bapeprov dan Dinas Perhubungan Provinsi terkait arah kebijakan transportasi massa nasional provinsi. Oleh karenanya, kondisi infrastruktur dan transportasi yang baik harus pula diimbangi oleh penciptaan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan usulan atau pertanyaan kembali? Izin masuk. Baik Bu, saya selaku perwakilan media ingin bertanya kepada Wali Kota pada kondisi pandemi saat ini, apakah ada strategi jika kondisi memang tidak sesuai dengan rencana? Sekian. Terima kasih untuk pertanyaannya dari perwakilan media ya. Jadi begini Bu Dina selaku perwakilan media, jika rencana yang sudah kami siapkan tidak sesuai atau tidak terlaksana, maka kami pun sudah mempersiapkan rencana cadangan yang dimana kami sudah mengevaluasi rencana tersebut untuk meminimalisir kesalahan dalam kondisi COVID-19 ini, hingga nanti pasca COVID-19 mungkin ya. Tanggapan diri saya mungkin dirasa cukup. Cukup. Terima kasih. Baik, apakah ada yang menyampaikan usulan atau masukan ataupun pertanyaan kembali? Cukup. Baik, jika dirasa cukup, izin saya untuk menyampaikan kesimpulan musremang hari ini, yang dimana pertama dari konsultan, tentu isu strategis ini didukung dengan data yang disajikan pada bab 2, dan kita akan melihat kembali konsistensi antara bab 4 dan bab 2 ini. Dan menciptakan lapangan usaha baru ini tentu masuk ke dalam program wali kota saat ini, dan dilanjutkan kepada Dudi, di mana kita akan melakukan pemeliharaan berkala kembali terhadap kondisi pasar di kota Surabaya saat ini, dengan untuk menggerakkan roda usaha perekonomian. Selanjutnya kepada NGO untuk mensarankan mengurangi angka kemiskinan, karena pada tahun 2020 ini kemiskinan sangat tinggi ya Bapak Ibu, dengan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak yang di bawah umur. Selanjutnya kepada akademisi, tentu meningkatkan sarana dan prasarana kualitas sekolah masuk ke dalam isu strategis. Dan kita akan kembali mematangkan konsep pembelajaran daring. Dan yang terakhir lagi dari legislatif, tentu kami akan memperhatikan kembali landasan hukum yang jelas untuk bisa intervensi anggaran. Terima kasih sudah menyampaikan saran dan masukan terbaik untuk Kota Surabaya ini. Nanti akan kami pelajari kembali untuk tindak lanjut. Apakah ada penutupan dari Wali Kota sebelumnya? Ibu Wali Kota Deti, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Safina selaku Bapeda. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada lembaga-lembaga kepentingan masyarakat, terutama kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah untuk Kota Surabaya yang menjadi lebih baik lagi. Saya berharap sebagai wali kota, saya pun bekerja untuk kalian semua dan kalian semua bekerja untuk saya. Saya mohon dukungannya dan kerjasamanya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik untuk Kota Surabaya yang lebih baik ini. Sekian penutupan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah melaksanakan musrembang.
Setelah melaksanakan musrenbang, Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RPJMD yang dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan kepala daerah dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Selanjutnya, penyusunan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan BA kesepakatan hasil musrenbang RPJMD. Bapeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Raperda tentang RPJMD kepada Sekda melalui PD yang membidangi hukum, paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan musrenbang RPJMD. Sekda menugaskan Kepala PD yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda tentang RPJMD. Sekda melalui PD yang membidangi hukum sudah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada Kepala Bapeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda tentang RPJMD. Sekda menugaskan Kepala Bapeda menyampaikan Raperda tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Kepala Daerah. Kemudian, sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam Permen 86, Bawaran Perda RPJMD sudah kita serahkan kepada DPRD untuk pembahasan pada tanggal 13 Juli 2021 dan sudah evaluasi ke provinsi. Setelah pembahasan dengan DPRD pada tanggal 26 Juli 2021. Setelah itu kami sudahi melakukan perbaikan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai tahapan proses penyusunan RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 hingga 2026 ini sudah kita lewatkan. Tentunya masukan dari Bapak Ibu semua sudah kita kaji dan akhirnya kita sudah sampai pada penetapan RPJMD Kota Surabaya. Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, mulai dari pembahasan di Banmus hingga melakukan pengawalan sampai ke pemerintah provinsi. Ini artinya DPRD sebagai mitra menunjukkan kerjasama dan komitmen yang tinggi. Semoga RPJMD ini akan termuat seluruh aspirasi masyarakat sesuai dengan perencanaan yang telah kita bahas bersama dan nantinya akan menjadi pijakan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan di akhir masa jabatan. Dengan ini ditetapkan Raperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi menjadi Perda tentang RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 hingga 2026. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi ini. Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Peserta musrenbang mendengarkan arahan Wali Kota dan perwakilan DPRD, kemudian mendengarkan paparan dari Bapeda. Beberapa saran dan masukan disampaikan langsung saat acara musrenbang RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 sampai 2026. RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 sampai 2026 dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun. RPJMD disusun untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah terkait implementasi program atau kegiatan jangka menengah melalui penyusunan rensta PD dan perencanaan pembangunan tahunan. RPJMD disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan nasional melalui pendekatan perencanaan, politik, teknokratik, top down, bottom up, dan partisipasi. RPJMD ini juga akan menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah atau Renstra PD tahun 2021 sampai 2026. Terima kasih.